Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Akibat minimnya barang bukti, polisi sempat kesulitan untuk melakukan penyidikan. DPU Pati menanggapi keluhan warga terkait rusaknya Jalan Kayen Tambak Romo yang tak kunjung diperbaiki. Pihak DPU mengaku hal ini disebabkan oleh kesalahan rekanan. Objek wisata Karimun Jawa Jepara kini kembali bergeliat. Ribuan pengunjung mulai memadati objek wisata di wilayah terluar Jepara itu. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Polisi mengungkap fakta baru hasil pemeriksaan terkait kasus ibu membunuh anaknya di salah satu hotel di Kota Semarang beberapa waktu yang lalu. Tak hanya jeratan pinjol sebesar 38 juta rupiah yang membuat tersangka membunuh anaknya dan hendak melakukan bunuh diri, namun juga dilatar belakangi rasa takut tersangka yang telah menghabiskan uang deposito keluarga senilai 1,2 miliar rupiah. Kasus Rizka, seorang ibu rumah tangga yang tega membunuh anaknya sendiri yang baru berusia 4 tahun, lalu gagal bunuh diri di sebuah kamar hotel di kawasan Jalan Es Parman Gajah Mungkur, Semarang, menjadi perhatian tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan polisi terhadap tersangka diketahui bukan semata persoalan tagihan pinjaman online sebesar 38 juta rupiah yang awalnya dituding menjadi biang tersangka mengalami depresi. Namun persoalan keuangan lain dalam keluarga, yakni tersangka telah menghabiskan uang deposito senilai 1,2 miliar rupiah. Dari pemeriksaan polisi, uang 1,2 miliar itu diakui tersangka telah digunakan tanpa sepengetahuan suaminya untuk kepentingan belanja online dan pembiayaan liburan sejak tahun 2019 atau selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Berkurangnya uang deposito atas namanya sendiri membuat tersangka depresi dan takut dimarahi suaminya hingga berujung pada peristiwa pembunuhan terhadap anak kandungnya di kamar hotel yang disewa tersangka. Hasil keterangan tersangka, uang senilai 1,2 M itu digunakan mulai dari 2019 untuk belanja online maupun untuk melakukan liburan. Jadi dia jalan-jalan menggunakan itu, dan liburan itu pun sebenarnya liburan keluarga, cuma dia modusnya membohongi suaminya seolah-olah liburan-liburan yang mereka lakukan adalah liburan dengan harga promo, totalnya harga normal, tapi dia menggunakan dari uang dari deposito tersebut. Jadi memang berawal dari utang pinjol yang dengan pinjaman identitas dari temannya itu, temannya meminjam identitas dia, kemudian bunga berbunga, gali lubang tutup lubang sampai dengan senilai 38 juta. Dari situ akhirnya dia menggunakan dana pribadinya untuk membayar pinjol karena dia diteror terus. Nah, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari pun ternyata dia melakukan atau menggunakan uang deposito yang dipercayakan suaminya untuk dia kelola. Peristiwa pembunuhan terhadap anak oleh ibunya pada Selasa 10 Mei lalu berhasil diungkap petugas Polrestabes Semarang setelah mendapatkan laporan dari manajemen sebuah hotel di kawasan Jalan Es Parman Gajah Mungkur, Semarang. Petugas mendapati adanya seorang wanita tamu hotel dalam kondisi lemas usai gagal bunuh diri di dalam kamar. Di tempat yang sama juga ditemukan seorang balita dalam kondisi tewas yang diduga dibunuh terlebih dahulu oleh tersangka. Setelah sempat mendapatkan penanganan medis, tersangka Rizka mengaku nekat menghabisi darah dagingnya sendiri lalu mencoba bunuh diri karena depresi akibat terjerat pinjaman online dari awal pinjaman 12 juta rupiah membengkak menjadi 38 juta rupiah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Polres Kendal, Jawa Tengah menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Desa Korowelang Anyar, Cepiring, 19 Desember 2021 silam. Melalui penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang, pelaku utama pembunuhan yang merupakan anak kandung korban ditangkap di rumahnya pada Rabu 18 Mei 2022 dini hari. Dilengkapi dengan surat perintah tugas. Penangkapan tersangka pembunuhan ini dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Daniel Tambunan. Tersangka Sunarto alias Tumian, warga Desa Korowelang Anyar, dijemput petugas saat berada di rumahnya. Penetapan tersangka ini setelah polisi melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang. Sebelumnya kasus pembunuhan ini, petugas mengalami kesulitan dalam pengungkapan karena minim saksi dan alat bukti yang ada di lokasi kejadian. Kasat mengatakan 26 saksi diperiksa termasuk tersangka yang saat itu juga dimintai keterangan sebagai saksi.
Alat bukti dan saksi yang minim membuat penyidik sedikit mengalami kesulitan dalam pengungkapan. Saat itu korban bernama Suratmi meninggal dunia dengan kondisi luka parah di bagian kepala, dan setelah berlangsung penyelidikan dan penyelidikan yang cukup memakan waktu karena saksi yang kami periksa cukup panjang, cukup banyak, ada sekitar 26 saksi. Dengan 3 saksi ahli kami mengambil kesimpulan berdasarkan hasil gelar bahwa kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka utama dengan inisial S yang saat ini sedang kami masih melakukan proses penyidikan di Satreskrim Polres Kendal. Dan untuk hubungan sendiri pelaku dengan korban? Baik, jadi pelaku ini adalah putra kandung dari korban. Saat ini tersangka menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif dari aksi menghabisi ibu kandungnya sendiri di dalam rumah. Polisi mengamankan barang bukti, kaos yang terdapat bercak darah, sebilah sabit, dan sepeda motor pelaku. Kasus pembunuhan ini menjadi perhatian khusus Reskrim Polres Kendal karena perlu waktu hingga lebih dari 4 bulan untuk bisa mengungkapnya. Korban Suratmi sendiri ditemukan tergeletak di dalam rumah dengan sejumlah luka di kepala. Tidak ada barang berharga yang hilang dan tidak ada petunjuk yang mengarah kepada satu pelaku pun karena tidak ada saksi yang melihat. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Warga serta pengendara yang melintasi Jalan Kayen Tambak Romo mengeluh jalan penghubung antar kecamatan tersebut rusak dan hingga kini belum tersentuh perbaikan. Namun pihak DPU Pati mengaku keterlambatan pekerjaan berasal dari pihak rekanan. Sebelumnya warga desa Sambiroto Kayen mengeluh jalan di daerah mereka yakni Jalan Kayen Tambak Romo rusak parah dan hingga kini belum tersentuh perbaikan dari pemerintah daerah. Keluhan warga bukan tanpa alasan, mereka mengatakan bahwa setiap hari selalu terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak dan dipenuhi lubang. Padahal Jalan Kayen Tambak Romo tersebut termasuk jalan yang ramai lalu lalang masyarakat. Menanggapi hal tersebut, pihak DPUTR Kabupaten Pati melalui Kasih Peningkatan Jalan Hasto Utomo mengaku keterlambatan perbaikan berasal dari pihak rekanan. Hasto mengungkapkan bahwa pihaknya pada awalnya menginginkan Jalan Kayen Tambak Romo sudah ditambal bagian jalan yang berlubang, namun hingga kini jalan belum tersentuh perbaikan. Itu mereka karena kontraknya menjelang Lebaran. Harapan saya dulu kan minimal itu sebelum Lebaran itu lubang-lubang tertutup dulu, jangan sampai mengganggu kenyamanan masyarakat. Tapi kenyataannya dari rekanan menganggap tidak efektif untuk mengerjakan itu. Akhirnya kami tegur juga karena mereka sudah lebih dari 2 minggu belum melaksanakan pekerjaan. Sebelumnya warga desa Sambiroto mengeluh Jalan Kayen Tambak Romo tersebut sering terjadi kecelakaan. Ia berharap jalan penghubung kecamatan tersebut bisa halus dan tidak membahayakan warga dan pengguna jalan. Kasih Peningkatan Jalan DPUTR Pati Hasto Utomo mengaku setelah menegur pihak rekanan kini pengerjaan sudah mulai dilakukan. Namun pantauan dari media pada Kamis pagi, Jalan Kayen Tambak Romo belum tersentuh perbaikan dan belum ada petugas perbaikan yang akan memperbaiki jalan tersebut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update yo? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP.
Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya. Iya, filmnya apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, pihak DPRD Kabupaten Pati menunggu surat dari Patifosi untuk audiensi terkait permasalahan rumput lapangan Stadion Joyokusumo. Menurut kabar yang beredar, Patifosi akan mendatangi DPRD Kabupaten Pati terkait permasalahan tersebut. Permasalahan rumput lapangan Stadion Joyokusumo yang dinilai tidak memenuhi standar FIFA masih berlanjut hingga saat ini. Kabarnya Patifosi sebutan dari supporter Persipa Pati akan mendatangi kantor DPRD Pati untuk wadul terkait permasalahan rumput lapangan Stadion Joyokusumo. Menanggapi hal itu, pihak DPRD Pati melalui Ketua DPRD mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu surat dari Patifosi untuk audiensi. Nantinya setelah surat masuk ke DPRD Pati, pihaknya mengaku akan memanggil berbagai pihak untuk dipertemukan agar permasalahan rumput lapangan Stadion Joyokusumo dapat menemui titik terang. Stadion dibangun dengan uang miliaran rupiah kemudian tidak dapat dipergunakan. Kita juga merasa kecewa lah. Tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Joni, Pak Madur. Kami nanti akan, kalau kita ada surat dari Patifosi, kita akan memanggil pihak-pihak terkait. Lagi-lagi itu nanti kita keluarnya juga nanti semacam rekomendasi lagi atau catatan. Soal itu jadi perkara atau tidak kan APH nanti Mas ya. APH bukan kami. Sementara itu, Ketua Umum Persipa Pati Joni Kurnianto mengungkapkan bahwa pihak terkait seharusnya bisa menunjukkan sertifikat yang menjadi bukti bahwa rumput lapangan Stadion Joyokusumo sudah standar FIFA. Gimana kemarin? DPR Katanya udah, ya dia tinggal menunjukkan sertifikat kan gampang. udah bisa menunjukkan. Dia bisa. Ya itu. Lebih lanjut, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengungkapkan, jika audiensi telah selesai nantinya, DPRD Pati hanya bisa mengeluarkan rekomendasi ataupun catatan. Pihaknya mengaku tidak bisa masuk ke ranah perkara ataupun tindak nantinya. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Panguripan, Kabupaten Kendal tahun 2022 bakal membantu 2.000 sambungan pelanggan baru yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Dasar pemberiannya adalah karena tahun ini Pemkab Kendal memberikan penyertaan modal sebesar 7,5 miliar rupiah.
Kemudian perlu kami sampaikan. Direktur Perusda Air Minum Sunanto saat halal bihalal bersama Bupati dan Wakil Bupati mengatakan, baru tahun ini penyertaan modal mencapai 7,5 miliar rupiah. Hal ini ditegaskan karena Bupati menghendaki masyarakat berpenghasilan rendah bisa terbantu menggunakan air PDAM. Untuk laba Perusda Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal tahun 2020 sebesar 8,5 miliar rupiah. Tahun 2021 ada kenaikan laba menjadi 9,3 miliar rupiah. Dan di tahun 2022 ditargetkan laba mencapai 11 miliar rupiah. Untuk MBR biasanya kita teman-teman melakukan mencari, bukannya pengajuan, mencari ke kampung-kampung, ke desa-desa yang menjadi pelanggan MBR. Namun kalau MBR bedanya kan menunggu tahun 2001 ini didata, nanti masanya tahun 2002 gitu. Tahun kemarin berapa Pak MBR? Tahun kemarin berapa yang? Hanya 1.000. Tahun 2021 1.000. Berarti ada peningkatan Pak ya? Dalam? Ada peningkatan ya? Ada, karena kita tadi sampaikan bahwa baru saat ini PD Kendal mendapat penyataan modal 7,5 miliar. Bupati Kendal Diko Ganinduto berpesan agar bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah tetap pada sasaran. Para penerima harus memang yang benar-benar membutuhkan. Jangan pernah berpuas diri. Apa kekurangan-kekurangannya kita identifikasi dan kita coba terus berikan solusi pelayanan kepada masyarakat agar semakin hari pelayanannya semakin baik. Kalau pelayanannya semakin hari semakin baik, pekerjaannya setiap hari juga semakin baik. Hari ini bekerja 7 jam bisa muter 100 rumah, besok 7 jam bisa 200 rumah. Artinya produktivitasnya kita tingkatkan. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita niatkan untuk bekerja, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini untungnya bukan untuk masyarakat, tapi untuk diri kita sendiri. Diko menambahkan jangan hanya keuntungan atau laba yang dikedepankan, akan tetapi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa menikmati air juga hal yang penting. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Memasuki musim haji tahun 2022, sejumlah persiapan mulai dilakukan setelah Kerajaan Arab Saudi mengizinkan pelaksanaan ibadah untuk masyarakat muslim sedunia. Ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah bakal memulai manasik haji di Islamic Center Alas Roban. Proyek senilai puluhan miliar rupiah yang dikucurkan pada masa pemerintahan duet Dwi Haji Suyono dalam membangun pusat keagamaan agama Islam di lahan bekas lokalisasi pangkalan truk Pertamanan Kecamatan Banyu Putih sudah diresmikan oleh Bupati Batang. Proses konstruksi Islamic Center yang sempat molor dan pemborong mendapatkan sanksi dengan membayar denda hingga 500 juta rupiah tersebut bisa digunakan untuk simulasi manasik bagi para calon jamaah haji. Bupati Batang Dwi Haji di akhir masa kepemimpinannya yang menyisakan beberapa hari menyempatkan diri untuk meresmikan bangunan yang digadang-gadang oleh masyarakat dan para tokoh agama Islam yang sudah merindukan suasana baru di jalur Pantura yang terkenal keangkeran dan banyaknya lokalisasi berubah menjadi religius dan santun. Tidak menampik dalam proses tersebut, banyak yang menyorot khususnya mereka yang berkepentingan di lahan sebelumnya, namun memilih mencari manfaat yang lebih besar dengan mendirikan sebuah komplek yang mirip seperti di Masjidil Haram Makkah, Arab Saudi. Dikarenakan COVID-19 sehingga anggaran yang seharusnya bisa langsung selesai dalam satu tahap terjadi refocusing, sehingga menyebabkan pembangunan Islamic Center harus dibagi 2 kali anggaran. Kita seperti yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR, selanjutnya kan untuk membangun masjid dan gedung pertemuan dan piranti-piranti yang lain sebanyak 13, sekian miliar sebagai tahap kedua. Saya kira itu tetap dilanjutkan, sekarang on proses, saya titip siapapun PJ-nya, monggo nanti bisa dilanjutkan karena ini dari amanah warga, amanah ulama, amanah tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Batang yang menjadi impian warga Batang. Saya kira siapapun termasuk PJ-nya nanti yang memimpin Kabupaten Batang, saya titip semoga bisa dilanjutkan sesuai dengan peraturan undang-undang. Sementara itu, Kasih Haji Kementerian Agama Kabupaten Batang Ahmad Lutfi mengatakan, untuk prosesi latihan manasik haji tahun ini sebanyak 393 calon jamaah haji bisa memanfaatkan Islamic Center yang baru saja diresmikan. Jemaah calon haji di Kabupaten Batang sendiri, kuotanya turun dibanding sebelumnya di kisaran 700-an dan terhitung data terakhir antrian haji sampai 36 tahun.
Untuk pelaksanaan haji tahun ini untuk Kabupaten Batang, alhamdulillah mendapat kuota 393 jamaah calon haji yang saat ini sedang dalam masa proses konfirmasi bagi jamaah haji yang tahun 2020 tidak menarik pelunasannya dan pelunasan bagi jamaah haji yang tahun 2020 sampai sekarang menarik pelunasannya. Tahap kedua pembangunan Islamic Center rencananya akan dimulai pada bulan bangunan sebuah gedung, masjid, menara, dan sejumlah fasilitas lainnya supaya bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan keagamaan seluruh masyarakat Kabupaten Batang. Tidak hanya para calon jamaah haji, masyarakat umum seperti anak didik dan sekolah bisa juga memanfaatkan untuk pembelajaran agama. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Aktivitas pariwisata di Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara mulai bergeliat setelah dihantam pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Setiap libur akhir pekan, ribuan wisatawan memadati objek wisata Pulau Karimun Jawa ini. Setelah dihantam pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir, kini aktivitas pariwisata di Karimun Jawa kembali bangkit. Setiap libur akhir pekan tercatat ribuan wisatawan berkunjung ke wilayah terluar Kabupaten Jepara itu. Pariwisata bahari masih menjadi andalan Karimun Jawa seperti snorkeling atau menyelam di permukaan, wisata pantai berpasir putih, hingga wisata pelestarian alam seperti melepas liarkan anak penyu dan transplantasi terumbu karang. Salah satu pantai yang kerap jadi jujukan wisatawan adalah Pantai Ujung Gelam. Pantai yang satu ini berpasir putih. Pada sore hari, Pantai Ujung Gelam merupakan pantai yang paling tepat untuk menikmati pemandangan panorama matahari tenggelam. Bupati Jepara Dian Kristiandi menyampaikan bahwa pada libur akhir pekan tercatat 1.500 wisatawan datang berkunjung ke Karimun Jawa. Kondisi itu menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata di Karimun Jawa mulai bergeliat. Kalau saya melihat data kemarin, per hari ini ternyata wisatawan masuk ke Karimun Jawa sejumlah 1.500 orang. Saya kira ini mulai tumbuh kembali animo masyarakat terkait dengan kepariwisataan yang ada di Jepara dan khususnya adalah Karimun Jawa. Kalau melihat potensi, tentunya pariwisata di Karimun Jawa yang berkaitan dengan wisata bahari sangat menjanjikan. Wisatawan yang berkunjung tidak hanya dari Jepara dan kota sekitarnya, wisatawan dari berbagai kota seperti Jakarta mulai berdatangan ke Karimun Jawa. Seru sih, bagus banget, sesuai ekspektasi. Udah nikmatin apa aja tadi? Tadi sih baru main snorkeling sama ini terakhir, tujuan terakhir ini main di pantai aja. Selain wisata laut, wisatawan yang datang ke Karimun Jawa juga bisa menikmati keindahan alam dari dataran tinggi, seperti menikmati pemandangan alam dari Bukit Love dan Bukit Joko Tuo. Wisatawan juga bisa menikmati panorama hutan mangrove dengan menyusuri mangrove trek. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.